saya Misha Dava Putri, saya dari kelas 11 Informatika 2. Di video ini, saya akan menjelaskan dua konsep dasar dari program PHP, yaitu adalah function dan juga looping. Nah, kedua konsep ini tuh sangat penting karena bisa sangat membantu kita dalam membuat kode yang lebih terstruktur dan efisien. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu function dan looping, apa manfaat jika kita menggunakannya, dan juga bagaimana cara menggunakannya di program PHP. Pertama-tama, mari kita bahas function di PHP. PHP itu sama seperti resep rahasia untuk membuat bagian-bagian tertentu dari sebuah website. Misalnya, kita punya resep kue coklat. Untuk membuat kue itu, kita mengikuti langkah-langkah yang sama kan? Nah, function PHP itu juga sama. Mengapa function itu penting? Karena dengan function, yang pertama, kode itu jadi lebih rapih. Kayak kamar yang udah diberesin, kita jadi lebih mudah kan kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diubah atau dicari. Kemudian, kode juga jadi lebih efisien. Komponen utama function PHP, yang pertama adalah nama Komponen utama function PHP, yang pertama adalah nama function. Ini tuh adalah identitas unik untuk sebuah function, mirip seperti judul resep. Yang kedua adalah parameter. Parameter ini bersifat opsional, adalah data yang kita berikan kepada function agar function tersebut dapat melakukan tugasnya. Nah, parameter ini tuh seperti bahan-bahan di dalam resep. Yang ketiga adalah body function. Ini itu adalah bagian utama dari function, berisi kumpulan instruksi yang akan dijalankan ketika function dipanggil. Yang terakhir adalah nilai kembalian. Ini tuh adalah hasil akhir dari function yang bisa kita gunakan di bagian lain dari program. Namun, tidak semua function memiliki nilai kembalian. Jadi, ini juga bersifat opsional. Nah, dapat disimpulkan bahwa function membuat kode program jadi lebih terstruktur dan mudah dibaca dan memungkinkan kita untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang pertama kita tulis dulu Di sini kalian bisa pakai echo, tapi saya pakai return. Nah, ini kalian bisa masukin nilai yang ingin kalian cari. Di sini saya pakai angka 3 dan juga 5. Nah, jadi ini ketemu ya guys, hasilnya 8. Selanjutnya adalah penjelasan tentang looping dalam PHP. Dalam pemrograman, mengulang-ulang sebuah tindakan atau perintah itu disebut dengan looping. Nah, mengapa kita perlu looping dan apa saja sih manfaat menggunakan looping? Yang pertama adalah efisiensi. Kalau ada tugas yang harus diulang berkali-kali, kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali. Cukup sekali dengan menggunakan looping. Yang kedua adalah otomatisasi. Looping memungkinkan kita untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang berulang sehingga kita bisa jadi lebih fokus ke hal yang lain. Yang ketiga, pengolahan data.
Looping ini sangat berguna untuk mengolah data dalam jumlah yang banyak, seperti menampilkan daftar nama siswa, menghitung total nilai, dan lain-lain. Berikutnya adalah jenis-jenis looping di PHP. Yang pertama ini ada for. Looping ini tuh biasanya digunakan ketika kita sudah tahu pasti berapa kali kita ingin mengulang sebuah tindakan. Yang kedua itu adalah while. Looping ini tuh akan terus berjalan selama kondisi tertentu terpenuhi. Yang ketiga ada do while. Ini tuh mirip dengan while, tapi setidaknya kode ini tuh di dalam do while akan dijalankan sekali meskipun kondisi tidak terpenuhi. Yang terakhir adalah for each. Looping ini tuh khusus digunakan untuk mengulang setiap elemen dalam sebuah array. Nah, yang pertama ini kalian tulis akan menggunakan yang mana. Tadi kan pembagian looping itu ada 4. Nah, di sini saya akan menggunakan yang for dollar angka yang di sebelah kiri ini nggak boleh lebih besar daripada angka yang di sebelah kanan, karena ini ada tanda lebih kecil. Ini kalimatnya bisa diganti ya. Menggunakan BR agar lebih rapi. Nah, jadi nanti sistemnya ini akan mengulang sebanyak 50 kali sesuai dengan yang diminta. Ini tuh adalah contoh penggabungan dari function dan juga looping. Nah, ini tetap pakai PHP. Yang pertama kita masukin dulu nih. Kemudian fungsi masukin function. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contohnya. Tadi di skip karena durasinya nggak cukup untuk video yang diminta. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga
bagian-bagian yang ada di dalamnya ini. Nah, tadi sebelumnya di sini tuh sering menggunakan dolar. Dolar ini tuh fungsinya adalah untuk memperkenalkan, memberikan informasi tentang apa yang akan kita berikan untuk si program ini. Nah, kemudian di sini juga ada echo. Echo ini tuh digunakan untuk menampilkan output ke layar. Jadi kayak minta hasilnya gitu, kayak nyuruh. Nah, terus di sini tuh ada mana ya? Ada if. Nah, ini. Jadi, if ini dalam pemrograman adalah alat yang digunakan untuk membuat keputusan. Dengan if, kita dapat menjalankan bagian tertentu dari kode hanya jika suatu kondisi terpenuhi. Jika kondisi tersebut benar, kode di dalam blok if akan dieksekusi. Jika tidak, kode tersebut akan dilewati. Kita juga bisa menambahkan bagian else untuk menentukan apa yang harus dilakukan jika kondisi tidak terpenuhi. Kita akan coba. Nah, ini hasilnya.